Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anissa Damayanti dengan NIM 5023100121. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai resum KHN dengan judul Discriminative Hidden Markov with Modeling with Long State Depend Using a KHN Assembly. Di sini ada pengenalannya. Yang pertama, pendekatan generatif ini melibatkan asumsi bahwa rangkaian observasi dihasilkan bersamaan dengan rangkaian keadaan tersembunyi. Hal ini menghasilkan model variabel laten di mana hanya urutan observasi yang diketahui, sedangkan urutan keadaan tetap tersembunyi. Pendekatan ini telah digunakan dalam aplikasi penandaan seperti part of speech atau POS, tagging, dan pengenalan entitas ternama. Namun, pendekatan generatif memiliki beberapa kelemahan, termasuk kesulitan dalam memodelkan ketergantungan antar observasi dan masalah komputasi terkait dengan perhitungan probabilitas gabungan atau semua rangkaian observasi yang mungkin. Lalu untuk pendekatan diskriminatif, di sisi lain, memodelkan urutan keadaan langsung berdasarkan fitur-fitur urutan observasi yang relevan. Ini mengatasi beberapa masalah pendekatan generatif, termasuk kurangnya representatif observatif yang kaya dan kesulitan dalam menangkap ketergantungan observasi secara efektif. Beberapa variasi pendekatan diskriminatif telah diusulkan, termasuk DHMM berbasis proyeksi dan DHMM berbasis non-proyeksi, yang memperhitungkan ketergantungan pada observasi masa lalu dan masa depan. Pendekatan diskriminatif memungkinkan pemodelan yang lebih presisi terhadap hubungan antara observasi dan keadaan, menjadikannya alternatif yang lebih efektif untuk beberapa tugas pemodelan sekuensial. Selanjutnya ada beberapa metode. Di sini metodenya terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu LSDM DHMM atau diskriminatif HMM terhadap diskriminatif HMM with long state depends. Dalam penelitian ini digunakan hidden Markov model atau HMM dengan dependensi keadaan panjang atau LSD DHMM yang memisahkan dependensi antara keadaan tersembunyi dengan urutan observasi. Berbeda dengan model tradisional seperti JHMM, LSD DHMM dapat menangkap dependensi konteks antara observasi berturut-turut. Metodenya menggunakan pendekatan pemodelan informasi timbal balik berpanjang variabel atau VLMI untuk mengatasi keterbatasan pemodelan N-gram tradisional yang tidak efektif untuk dependensi keadaan yang panjang. LSD DHMM dipandang sebagai model diskriminatif yang memisahkan dependensi suatu keadaan pada keadaan sebelumnya dan urutan observasi. Berbeda dengan model JHMM, LSD DHMM memiliki model keluaran yang lebih baik yang mengatasi asumsi independensi konteks dalam model tradisional. LSD DHMM juga mengatasi masalah bias label yang ada dalam model GHMM berbasis proyeksi. Pendekatan VLM ini digunakan untuk menangkap dependensi keadaan yang panjang secara dinamis dan frekuensi urutan keadaan berpanjang variabel diskriminasi menggunakan pendekatan good Turing sederhana. Masalah kurangnya data penelitian diatasi dengan menggunakan ensemble mengukur probabilitas KNN yang memungkinkan model LSD DHMM menghasilkan estimasi probabilitas yang lebih akurat pada data baru. Kesimpulannya, LSD DHMM dengan VLMI dan ensemble KNN merupakan pendekatan yang efektif untuk mengatasi dependensi keadaan yang panjang dalam urutan observasi. Metode yang kedua yaitu ada KNN Probability Estimator. Dalam penelitian ini, tantangan utama untuk model Markov berdependensi panjang LSD DHMM adalah mengestimasi PSI per ON per I dalam model keluarannya. Untuk meningkatkan efisiensi, penelitian mengusulkan asumsi PSI per ON per I sama dengan PSI
per AI, di mana AI adalah pola masukan dalam jendela observasi 2N ditambah 1. Misalnya, observasi saat ini, observasi sebelumnya, dan observasi berikutnya, dengan N sama dengan 1. Pendekatan ini menggunakan algoritma KNN atau Nearest Neighbors untuk mengestimasi PA per I dengan mencari tetangga terdekat dari masukan pola yang sering muncul. Metodenya melibatkan teknik Bayesian dan pembatasan set bentuk masukan yang valid. Hasilnya adalah distribusi probabilitas keadaan bersyarat yang dihitung melalui agregasi dari distribusi probabilitas keadaan dari tetangga terdekat yang diboboti berdasarkan frekuensi dan kesamaan kosinus. Pendekatan ini mencoba mengatasi kompleksitas estimasi probabilitas keadaan dalam konteks masalah yang bersifat probabilistik. Akhirnya, distribusi probabilitas keadaan bersyarat ini masukan pola dihitung melalui rata-rata distribusi probabilitas keadaan dari tetangga terdekatnya, yang diboboti berdasarkan frekuensi K per A dan kesamaan kosinus mereka P(A)K per I atau KNN dengan rumus sebagai berikut. Yang ketiga yaitu ada KNN ensemble. Dalam melalui ensemble, kumpulan digunakan dalam masalah klasifikasi dengan menggabungkan beberapa pengklasifikasi, dan ini seringkali menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada pengklasifikasi individu. Dalam penelitian ini diusulkan sebuah ensemble dari pengukur probabilitas atau KNN untuk mengestimasi distribusi probabilitas keadaan kondisional atau PA per I, bukan untuk klasifikasi. Pendekatan ini menggunakan teknik Bayesian, di mana M pengukur probabilitas KNN dalam ensemble dilatih secara independen melalui teknik bootstrap dan kemudian digabungkan menggunakan metode agregasi yang sesuai. Teknik bootstrap memastikan variasi yang tinggi dalam set pelatihan untuk meningkatkan performa agregasi. Hasilnya, distribusi probabilitas keadaan kondisional yang dihasilkan dari rata-rata pengukur atau probabilitas KNN dalam ensemble tersebut. Pendekatan ini membuka pintu bagi peningkatan kinerja estimasi probabilitas kondisional dalam konteks masalah yang bersifat probabilistik. Akhirnya, distribusi probabilistik keadaan kondisional dari masukan pola E diambil rata-rata dari M pengukur probabilitas KNN dalam ensemble tersebut dengan rumus berikut ini. Yang keempat adalah swallow pricing. Dalam penelitian ini, LSD DHMM atau Hidden Markov Model dengan long state depends dan pendekatan pemodelan informasi timbal balik berpanjang variabel diusulkan untuk mengatasi dependensi status yang panjang dalam model transisi status. Pendekatan ensemble KNN juga digunakan untuk mengatasi dependensi pengamatan dalam model keluaran. Metode ini dievaluasi dalam aplikasi parsing dangkal. Dalam parsing dangkal, kata-kata dan tanda baca dari kalimat diwakili sebagai urutan pengamatan. LSD DHMM menggambarkan status tersembunyi sebagai teks struktural yang membedakan berbagai kategori frasa. Struktur teks terdiri dari 3 bagian. Ada kategori batas, misalnya B untuk awal frasa. Lalu ada kategori frasa dan part of speech atau pause untuk menggambarkan transisi status dan model keluaran dengan lebih akurat. Pendekatan ini diuji dalam penguraian kalimat berdasarkan struktur frasa. LSD DHMM dan pendekatan pemodelan informasi timbal balik berpanjang variabelnya memungkinkan pemodelan dependensi status yang panjang. Sementara ensemble KNN mengatasi dependensi pengamatan. Dalam hasil parsing dangkal, frasa-frasa diidentifikasi dengan menggunakan struktur teks, kemudian analisis yang lebih akurat tentang struktur kalimat. Penelitian ini menyajikan pendekatan inovatif untuk parsing dangkal dengan menggabungkan LSD DHMM, pemodelan informasi timbal balik berpanjang variabel, dan ensemble KNN. Hasilnya membuka potensi aplikasi model ini dalam pemrosesan bahasa alami yang
lebih kompleks. Yang terakhir ada experimentation. Dalam penelitian ini, korpus untuk pesaing dangkal dari Tree-Bank menggunakan program dari Tilburg University. Semua evaluasi menggunakan validasi silang 5-fold. 5F-measure digunakan untuk mengukur kinerja, yang merupakan rata-rata harmonik tertimbang dari presisi dan recall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSD-DHMM atau Hidden Markov Models dengan long state depends memberikan hasil terbaik ketika menggunakan 3 tetangga terdekat dalam mengukur probabilitas KNN dan mempertimbangkan 6 negara sebelumnya dalam pendekatan pemodelan informasi timbal balik berpanjang variabel. Ensemble KNN dengan 15 replika bootstrap memberikan hasil yang baik, peningkatan F-measure sebesar 0,71 dibandingkan dengan ensemble hanya satu pengukur probabilitas KNN. LSD-DHMM juga mengungguli model lainnya, termasuk DHMMS, karena mampu memodelkan dependensi status yang panjang menggunakan pendekatan pemodelan informasi timbal balik berpanjang variabel. Kesimpulannya, LSDH-MM menggunakan 3 tetangga terdekat dan mempertimbangkan 6 negara sebelumnya, serta menggunakan ensemble KNN merupakan pendekatan terbaik dalam pesaing dangkal. Ada 3 tabel, di mana tabel pertama menunjukkan pengaruh jumlah tetangga terdekat yang berbeda dalam pengukur probabilitas KNN dan negara sebelumnya yang mempertimbangkan dalam pendekatan pemodelan informasi timbal balik berpanjang variabel LSD-DHMM. Hasilnya menunjukkan bahwa menemukan 3 tetangga terdekat dalam mengukur probabilitas KNN memberikan hasil terbaik. Dan untuk tabel kedua ini menunjukkan pengaruh jumlah pengukur probabilitas KNN berbeda dalam ensemble. Hasilnya menunjukkan bahwa 15 replika bootstrap sudah cukup untuk ensemble KNN pada parsing dangkal dan meningkatkan F-measure sebesar 0,71 dibanding dengan ensemble hanya satu pengukur probabilitas KNN. Dan untuk tabel ketiga menunjukkan bahwa untuk membandingkan LSD-DHMM dengan GHMMS atau Generative Hidden Markov Models dan DHMM lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa semua DHMM secara signifikan lebih unggul daripada GHMM karena memodelkan dependensi pengamatan dan memperbolehkan fitur pengamatan yang sulit dihitung dan tidak independen. Juga menunjukkan bahwa DHMM tanpa proyeksi, misalnya CRF DHMM, Snow DHMM, Beckhoff DHMM, dan LSD DHMM lebih unggul daripada DHMM berbasis proyeksi. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengurangan masalah gist label yang melekat dalam DHMM berbasis proyeksi. Selanjutnya, untuk yang terakhir itu ada kesimpulan, di mana model Hidden Markov atau HMM adalah alat probabilistik yang kuat untuk memodelkan data berurutan dan telah berhasil diterapkan pada banyak tugas terkait teks seperti analisis dangkal. Dalam kasus-kasus ini, pengamatan biasanya dimodifikasi sebagai distribusi multinominal atas kamus distrik, dan parameter HMM diatur untuk memaksimalkan kemungkinan pengamatan. Makalah ini memperkenalkan HMM diskriminatif dengan dependensi status yang panjang yang memungkinkan pengamatan direpresentasikan sebagai fitur yang tumpang tindih dan mendefinisikan probabilitas bersyarat dari urutan status yang diberikan urutan pengamatan. Ini dilakukan dengan mengasumsi independensi informasi timbal balik baru untuk memisahkan dependensi suatu status berdasarkan urutan pengamatan dan status sebelumnya. Akhirnya, dependensi status yang panjang dan dependensi pengamatan dapat ditangkap secara efektif oleh model informasi timbal balik berpanjang variabel dan ensemble KNN masing-masing. Dalam penelitian mendatang, kami akan menjelajahi model kami dalam aplikasi lain, seperti analisis lengkap. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.